Bulan ini kita memasuki bulan keluarga. Dan ini yang pertama saya diberikan tema untuk membahas keluarga dalam suka dan duka. Saya menambahkan kata-kata membangun keluarga di dalam suka dan duka. Saudara-saudara, saya merenungkan bagian tema ini dari firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 13 ya. Mari coba kita buka bersama-sama. Roma pasal 5 ayat 1, pasal 15 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu bersama-sama baca ayat yang genap ya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti apa ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa, supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Sama-sama, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara sekalian, sedikit konteksnya ya, kalau sudah kita perhatikan misalnya di ayat yang ke-8 sampai ayat ke-13, di sana Paulus mau mengatakan bahwa Yesus Kristus datang untuk menebus baik orang-orang bersunat, berarti orang-orang Yahudi, dan juga bangsa-bangsa lain, jadi semua bangsa. Nah, di Roma ini jemaatnya campuran dari orang-orang Yahudi, orang Israel dengan orang-orang non-Yahudi. Di pasal 14, kenapa Paulus tulis ayat 15 ini ya, terima satu yang lain, kuat menolong yang lemah, kerukunan satu hati dan sebagainya. Di pasal 14, saudara-saudara ada waktu baca di rumah, pasal 14, pasal 14, di situ rupanya ada konflik di antara jemaat. Orang Yahudi, non-Yahudi dan sebagainya, ada yang menganggap dirinya lebih kuat imannya sehingga boleh makan apa saja. Ya. Tetapi yang kurang kuat imannya merasa, loh kok kamu makan ini dan sebagainya. Lalu yang kuat imannya bilang, kan kita sudah percaya Kristus, kalian yang lemah dan bla bla bla. Jadi di situ ada saling menghakimi. Termasuk di sana juga ada cerita tentang ada yang menganggap ini hari baik, ini hari kurang baik. Lalu yang punya iman yang kuat mengatakan semua hari baik, tapi saudara sekalian saling menghakimi di sana, saling menjatuhkan di sana. Inilah latar belakang Paulus menulis pasal yang ke-15 ini. Dan kemudian saudara sekalian, Paulus tuh sangat aplikatif sekali ya. Kalau dari pasal 1 sampai pasal 11, dia memberikan doktrin yang kuat sekali tentang iman, tentang dosa, tentang kebenaran di dalam Tuhan, dan sebagainya. Begitu masuk pasal 12, adalah hal-hal aplikatif tentang bagaimana melayani sesama sampai tentang relasi jemaat yang
kita baca di pasal yang ke-15 ini. Jadi saudara-saudara sekalian, meskipun saudara ayat ini tidak bicara secara khusus tentang keluarga, tetapi prinsip-prinsipnya adalah mengatur, menasehati tentang relasi keluarga anak-anak Tuhan di dalam gereja. Amin ya saudara ya. Nah jadi prinsip-prinsip ini yang akan kita pelajari, baik untuk kita yang masih youth, pemuda remaja, atau kita yang sudah dewasa, yang sudah menikah. Ataupun yang belum menikah, juga kita ada di dalam satu keluarga Tuhan. Nah saudara, saya karena lihat ini gabungan pemuda remaja, saya ambil foto-foto berikut ini untuk kasih kuis dulu ya. Yang anak-anak remaja pemuda jangan jawab dulu. Kita kasih yang di atas usia 40 atau 50 ke atas untuk jawab apakah mereka tahu ini siapa. Gitu ya. Nanti kalau mereka sudah tidak tahu baru adik-adik kita pemuda remaja yang di bawah 40 tahun ke bawah lah ya, boleh ya. Jadi 39 masih pemuda ya. Oke. Nah, siapa ini Bapak Ibu? Musuh tahu? Hah? Oh, BTS ya. Waduh, musuh tahu ya, tepuk tangan ya. Wah, jadi bukan hanya tahu kitab perjanjian baru, perjanjian lama ya. Korea juga tahu, luar biasa ya. Kita tanya kembali ya. Musuh, coba sebutkan 3 saja nama member dari BTS. Enggak tahu katanya ya. Sekarang saya tanya yang pemuda remaja. Coba sebutkan 3 nama saja yang BTS. Boleh teriak dari sana, ada? Nah, lagi? Nah, lagi? Nah, hafal semua ya. Sebutkan 12 nama murid Yesus. Oke, bercanda ya. Betul ya, BTS. Musuh atau hari yang Bapak Ibu yang dewasa ke atas. Ini nama grupnya apa? Ayo. Sekarang boleh. Anak muda remaja. NCT namanya ya. Saudara ini grupnya banyak ya. Boleh angkat tangan ya, nggak usah sebutkan lah ya. Pemuda remaja. Tahukah kalian nama-nama anggota grup ini? Boleh angkat tangan yang tahu lebih dari 10? Tahu ya? Wah, angkat tangan. Tinggi-tinggi dia ya. Tahu ya? Tahu yang di atas tahu ya? Wah, tahu semua ya. Ini foto NCT yang cukup keren ya. Barisnya begitu ya. Grupnya banyak sekali. Dan anak-anak itu bisa hafal nama-namanya ya. Kalau Alkitab, PB, dan PL berapa jumlahnya semua? PB berapa, PL berapa? Yang ini mahasiswa teologi yang kalau nggak bisa, ya nggak bisa praktek hari ini ya. Nah, pemuda remaja jangan hanya tahu yang Korea, tapi juga harus tahu kitab perjanjian baru, perjanjian lama, 39 dan 27 dan nama-namanya semua ya. Berikutnya, nah ini pasti semua tahu ya, mudah-mudahan, karena ada tertulis soalnya ya. Nah ini dia, Blackpink ya, tahu ya, kita ngefans semua. Enggak semua ya maksudnya yang tahu tuh pasti ngefans ya. Jadi saudara-saudara, anak muda remaja ya, saya kasih satu kesaksian dari saya sendiri ya. Waktu COVID, jadi anak kami itu kan karena online, jadi kumpul di Jakarta. Kami tinggal di apartemen. Begitu dia datang hari kedua atau hari ketiga, datanglah dari online shop itu, wah ada buku Blackpink, ada poster-poster dan lain sebagainya Korea-Korea. Ya. Besok lusa, saya bangun tidur, mereka masih tidur, saya buka kamar untuk ngecek, wih kamarnya sudah dihias. Lampu-lampu, terus posternya Blackpink, BTS, itu ya, ada yang besar, ada yang kecil-kecil. Karena mereka belum bangun, saya lihat, waduh, masa posterin mereka yang dipasang. Jadi saya iseng sama istri, cari-cari foto kami. Ya, cari foto saya, cari foto istri, cari foto pernikahan, cari pas foto. Di atas gambar-gambar itu ya, yang Blackpink dan sebagainya, kami tempelkan foto kami ya. Ya. Waktu anak bangun, kok ada ini mama papa. Lalu saya kasih sedikit sambil bercanda memberikan pengajaran. Kalian tuh nggak kenal dia dan sebagainya, tapi kalian idolakan. Papa mama setengah mati cari uang dan sebagainya, besarkan sampai kalian umur segitu, bisa kuliah, bisa kerja, tapi kalian nggak tempel foto papa mama di kamar. Jadi yang mestinya kalian tempel tuh foto papa mama dulu, yang lain-lain oke menyusul. Nah,
Jadi ada kejadian seperti itu kita kita manfaatkan. Kita tahu dunia mereka, tapi kita manfaatkan juga untuk mengajarkan nilai-nilai pentingnya menghargai orang tua, mengingat jasa orang tua, dan lain sebagainya. Akhirnya setelah percakapan itu, ya mereka sadar juga dan gak berani turunkan foto kami. Dibiarin aja. Ketika mau diturunkan, semua diturunkan gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian. Nah, membangun keluarga dalam suka dan duka, saudara, ketika kita melihat Korea yang begitu maju, ternyata saudara, di dalam mereka keluarga yang Korea itu nampaknya ya ada sedikit problem dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Dari 15 negara yang mempunyai catatan angka bunuh diri yang terbesar, Korea itu urutan keempat. Ya, ini tahun 2019 ya. Ya. Nah, saudara kalau lihat angka atau warna diagramnya itu, yang biru itu saudara, itu laki-laki saudara. Yang merah itu perempuan atau wanita. Jadi angka bunuh diri 15 negara terbesar, Indonesia urutan ke-14 saudara ya. Masih mending ya. Nah, Indonesia setelah itu Turki. Jadi yang paling tinggi Rusia, South Africa, baru yang ketiga Korea ya. Korea urutan ketiga. Ya bukan keempat tadi saya salah sebut. Nah, yang lebih banyak angkanya pria dibanding wanita. Berarti secara umum, secara mental, secara kesehatan, ya kekuatan, ketangguhan hidup, mana lebih kuat, wanita atau pria kalau menurut survei ini? Wanita, ya. Terbukti juga ketika kita peneguhan majelis, wanita lebih banyak ya. Bercanda saudara sekalian ya. Nah saudara-saudara sekalian, ini kenyataan dan saudara kalau kaitkan dengan ketika ketika Tuhan menciptakan manusia dan ketika diberikan Hawa, Tuhan mengatakan apa? Hawa itu diciptakan untuk menjadi penolong. Berarti ada suatu kekuatan yang lebih spesial bagi wanita untuk menolong pria atau suami. Kita puji dulu ya para wanita ya. Kamu hebat bilang. Ya. Ayo puji 1, 2, 3. Nah, saudara kita lihat lagi data berikut ya. Korea itu ekonominya maju ke-13 di dunia, tetapi Korean Times melaporkan bunuh diri itu penyebab kematian nomor 4. Ya. Kalau di data World Economic Forum, angka bunuh diri itu terbesar di dunia malah ya. Tahun 2012 ada 15.000 kasus bunuh diri, rata-rata 30-40 per hari. Bayangkan di Korea Selatan. Pelakunya mayoritas coba usia 10-30 tahun. Nah, anak-anak pra-remaja sampai pemuda. Mereka yang mulai-mulai bekerja. Juga orang-orang yang sukses sebetulnya, bukan yang miskin, bukan yang jabatan tinggi, bukan yang tidak ada jabatan, dan juga banyak selebritis. Kalau 2 bulan yang lalu tidak salah kita ada viral satu keluarga bunuh diri, berapa orang Bapak Ibu? 4 orang, lompat dari apartemen lantai 21. Wah itu sudah viral. Tapi belakangan diketahui karena faktor ekonomi. Nah yang ini bukan faktor ekonomi yang terbesar. Ini artis-artis yang bunuh diri sepanjang tahun. Yang terbaru itu tahun kemarin Desember. Ini artis yang terkenal sekali, sedang naik daunnya, Lee Seung Kyun ya, pemenang Oscar dalam film The Parasite. Saya sudah pernah nonton filmnya, memang bagus sekali ya. Tapi bunuh diri tanggal 20 Desember 2023. Nah, saudara ada seorang artis, dia kerjakan disertasi penelitian, lalu dia dapatkan kesimpulan ya. Kenapa para artis bisa rentan bunuh diri? Jadi dari seluruh artis 40%, jadi kalau ada 100 artis, 40 itu mengaku pernah berpikir mau mati. Karena hidup yang sangat melelahkan sebagai artis. Dari antara mereka 30% berkata bahwa sebelumnya pernah sangat serius mempertimbangkan untuk bunuh diri. Jadi kalau dari 100, 40 pernah berpikir, kira-kira 12 ya, pernah serius mau melakukan. Alasannya kehidupan pribadi yang tidak terlindungi, komentar-komentar negatif dengan medsos zaman sekarang, pendapatannya tidak stabil walaupun begitu populer, tapi enggak stabil. Kemudian mereka juga cemas atau khawatir akan masa depan.
Karena mereka merasa jadi artis itu nggak bisa selamanya populer. Jadi nanti kalau sudah nggak terkenal dan sebagainya, gimana pendapatnya? Jadi cemas dan khawatir sekali. Nah itu yang menyebabkan angka yang cukup tinggi di kalangan artis. Ya, saya pernah baca juga satu artikel bahwa di Korea itu tidak ada budaya yang sangat merasa malu kalau orang itu mau curhat-curhat masalah dia. Jadi dipendam, disimpan. Salah satu penyebab juga ya. Kemudian saudara sekalian, di Korea ada satu jembatan Mapo namanya. Di situ ada polwan mendatangi anak-anak. Karena anak ini mau bunuh diri. Dari mana dia tahu? Ternyata mereka pasang CCTV di sepanjang jembatan. Pasang CCTV bukan untuk kriminalitas pencuri, maling, perampok, pembunuh. Tapi pasang CCTV untuk mengamati apakah ada orang yang mencurigakan yang mau melompat. Begitu ada yang curiga langsung datang. Dikasihkan pertolongan dan dukungan. Saudara, kemudian kita lihat juga di tengah-tengah jembatan itu ada patung figur Bapak. Yang mungkin ya, yang membuat ini pemerintahnya merasa perlu ya, figur orang tua, figur keluarga. Digambarkan figurnya seperti ini ya. Nah, si Bapak ini memegang bahu si pemuda. Kemudian dari depan dia kayak mengusap air matanya atau menyayangi pipinya. Saudara-saudara sekalian, inilah di mana suka duka di dalam keluarga kita bangun di dalam Tuhan begitu penting. Ini hanya salah satu ya persoalan hidup manusia tentang rentan terhadap stres dan berbagai kehidupan, akhirnya mengambil langkah yang sangat negatif sampai bunuh diri. Masih banyak, saya hanya mengambil satu contoh ini saja. Jadi saudara, keluarga sebenarnya Tuhan berikan sebagai tempat untuk kita tidak hidup sendiri, tapi ada yang mendampingi, ada pasangan, ada anak-anak. Merupakan tempat bertumbuh secara emosi, sosial, kasih, keterampilan, potensi, bakat, karunia, pengetahuan. Bertumbuh ke arah yang diinginkan Tuhan. Untuk mencegah hal-hal seperti ini. Keluarga menjadi tempat yang aman dan berteduh seharusnya saat ada badai kehidupan. Jadi baik di dalam suka dan di dalam duka, keluarga itu menjadi tempat kita berteduh, mendapatkan pelindungan, perhatian. Keluarga juga harusnya menjadi tempat untuk mentransfer nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Menjadi laboratorium hidup di mana setiap anggota dari keluarga sejak kecil dilatih, diasah untuk menjadi manusia seutuhnya. Keluarga juga merupakan tempat memang munculnya permasalahan, tapi juga menjadi tempat untuk mengasah bagaimana menyelesaikan konflik. Bagaimana dengan masalah itu sebetulnya Tuhan izinkan supaya kita semakin dewasa, semakin tangguh, semakin mengenal diri sendiri dan relasi dengan Tuhan, serta belajar menerima satu dengan yang lain. Nah saudara-saudara, disinilah saudara tadi kita baca di dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13 ada beberapa prinsip yang kita bisa pelajari. Nah saudara, sebelumnya saya bacakan satu ayat yang di pasal 14 yang tadi saya katakan konteksnya ya. Pasal 14 ayat 19 mengatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Maka saya kasih judul hari ini, membangun keluarga di dalam suka dan duka. Jemaat, anak-anak Tuhan, keluarga jemaat dipanggil untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Mengejar apa yang bisa membangun. Sehingga hal-hal negatif seperti ini dalam suka, dalam duka, kita bisa tetap tangguh dan kita tetap bisa kuat dan akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Saudara, saya bagi 5 prinsip di sini dengan akronim singkatan huruf KASIH. Jadi apa? Kasih ya. Nah, saya lihat pas sekali dengan ayat-ayat yang tertulis ya. Yang pertama, mari kita belajar bagaimana membangun keluarga di dalam suka dan duka itu. Yang kuat, tolong yang lemah. Kesenangan sesama diutamakan. Nah itu yang kita baca tadi. Jelas sekali Paulus mengatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri, saudara. Setiap orang di antara kamu harus mencari kesenangan sesama. Bukan untuk memanjakan, bukan untuk menyukakan ya hati orang. Tetapi apa tujuannya? Demi kebaikannya untuk membangunnya.
Kalau di luar itu kita tidak usah mencari kesenangan sesama. Tapi kalau demi kebaikan, demi membangun jemaat Tuhan, demi membangun keluarga, sudah kita sisihkan sedikit kesenangan kita, tapi kita utamakan kesenangan orang lain. Nah konteksnya tadi yang saya katakan ya, ada orang yang merasa kuat, dia bisa makan apa saja. Ada orang yang tidak kuat, gak berani makan ini itu. Lalu di sana saling ribut. Ya, maka Paulus bilang kalau kamu merasa kuat, tolong mereka yang lemah. Kalau waktu kamu makan, mereka jadi sedih, mereka jadi tersandung. Mereka jadi, loh kok begini orang Kristen dan sebagainya. Paulus bilang kamu gak usah makan, kamu juga gak rugi. Itu yang terjadi. Dan saudara bisa baca di pasal 14 nanti, ada dicatat seperti ini. Jadi prinsip ini sangat baik sekali. Di dalam keluarga gereja atau keluarga kita sendiri. Kadang-kadang ada suami lebih kuat di sisi yang seperti ini. Wanita kuatnya di sisi seperti ini yang suami tidak ada. Tapi wanita lemah di sini, pria kuat di sini yang sisinya enggak ada. Sederhana saja saudara sekalian. Nah, kalau misalnya kita mau ganti dispenser, aqua dan sebagainya. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah? Ayo. Untuk angkat aqua, siapa lebih kuat? Suami atau istri? Suami ya, betul ya. Nah di situ berarti suami yang harus kerjakan ya. Kadang-kadang saya juga, mungkin saya pernah ceritakan kesaksian, tapi saya sebenarnya ditegur istri saya juga ya. Ketika gasnya udah habis ya, istri saya bilang, "Pak, gantikanlah gasnya itu ya, kan harus itu ya." Saya bilang, "Kamu gantilah sendiri, masa gitu aja harus saya terus." Gitu ya. Nah, saudara sekalian, kemudian dia agak sedikit nyinggung-nyinggung ya. Coba kalau mama kamu yang panggil, cepat-cepat kamu tinggalkan semua pekerjaan langsung ke rumah mama, ganti gas, ganti aqua, pergi ke bank, tarikkan uang dan sebagainya. Nah, istri kamu yang panggil kamu suruh kerjakan sendiri. Nah, setelah dia ngomong gitu, oke deh. Ya memang ini bagiannya pria yang saya kuat di bagian ini harusnya ya lebih kuat. Kalau main-main sama anak ya ke playground kemana anak waktu masih kecil. Lebih kuat juga cowok atau pria atau suami. Jadi anak saya lebih suka kalau main-main ikut saya. Tapi kalau sakit, dia cari papa atau cari mama. Cari mama. Ya, heran sekali, saya tidak kuat di situ ya. Kurang sabar kalau rawat yang sakit, yang atau apa gitu ya, mungkin gitu ya. Dan dengan kasih sayang ibu memang lebih tepat dan penyembuhan perawatannya mungkin lebih efektif. Jadi ada hal-hal seperti itu. Kita yang kuat, tolong yang lemah. Kesenangan sesama kita utamakan. Nah saudara, lalu Paulus mengambil Tuhan Yesus. Bukankah Yesus juga datang, dia mengorbankan banyak hal demi tanda petik ya kesenangan orang-orang percaya. Dia rela menerima cercaan, menerima siksaan dan sebagainya. Nah, saudara, kalau di dalam keluarga, di dalam gereja, kita ada prinsip yang kuat menolong yang lemah. Kesenangan sesama diutamakan. Kita bisa membangun keluarga kita di dalam suka dan duka. Ada cerita versi Tiongkok ya, surga dan neraka. Nah saudara-saudara sekalian, di surga ya versinya ya di mana orang-orang itu hidup bahagia karena mendapatkan kebahagiaan kekal ya, memuji Tuhan, mendapat kemuliaan Tuhan. Di neraka mendapatkan siksaan. Tapi ada yang sama-sama ada jam makan. Dan sama-sama makannya alatnya sama, pakai mangkok, makan nasi atau mie, dan pakai sumpit. Mejanya sama, kursinya sama. Jadi cara makannya ada meja panjang, ada kursi panjang, saya hadap-hadapan dengan teman saya. Yang di neraka kurus kerempeng, sedih, sakit-sakitan gitu ya. Yang di surga sehat-sehat, ya agak gemuk-gemuk sedikit, tapi tidak obesitas, nah, gitu ya. Ideal gitu ya. Nah saudara, rupanya saudara cara makannya yang beda. Jadi versinya sumpitnya itu didesain sedemikian rupa itu panjang sekali dan berat ujungnya. Ya, jadi saudara-saudara bedanya di mana? Ketika di neraka saudara meja panjang, saya mangkok di sini, sumpit di sini, sana juga sama saudara ya. Begitu datang orang-orang di neraka langsung cepet-cepet karena waktunya singkat ya takut habis dan sebagainya. Langsung cepet-cepet mau makan. Tapi mau sumpit jatuh. Karena sumpitnya panjang dan berat. Jadi sering sekali tidak habis. Karena udah jatuh, sudah kotor. Di surga berbeda.
Ketika makanan disajikan, ya, tidak cepat-cepat mau makan sendiri. Tapi bagaimana saudara? Saya pakai sumpit saya sumpit makanan seberang, kasih dia makan. Wah, jadi saudara ya, yang sana sumpit punya saya, dia kasih saya makan. Akhirnya semua makan dengan kenyang dan sehat. Yang di neraka karena mikirin diri sendiri mau cepat-cepat gak dapat makan. Yang di surga mikirin orang lain. Kuat menolong yang lemah. Kesenangan bersama diutamakan. Wah, luar biasa ya cerita ini, kiranya juga kita boleh aplikasikan di dalam kehidupan keluarga kita. Berikutnya saudara-saudara sekalian, kita melihat di dalam mencari kesenangan bersama ini, saya ambil ini sedikit ya, karena waktu saya tidak bisa panjang lebar. Saudara, pakailah 5 ini untuk mencari kesenangan mengasihi sesama kita. 5 bahasa kasih. Pertama, pakailah kata-kata. Word of affirmation. Secara verbal, secara kata-kata mengkonfirmasi bahwa apa yang sudah dikerjakan pasangan, anak, teman, rekan, kamu sudah lakukan dengan baik, terima kasih. Kalau memang bisa dipuji, dipuji dengan tulus, bukan mencari-cari. Ya. Nah, ini yang jarang kita lakukan. Kita lebih sering apa? Mengkritik daripada memuji. Ya. Nah, jadi pakailah kata-kata afirmasi. Ada orang yang merasa dicintai, dikasihi dengan kata-kata. Ada orang yang tidak merasa terlalu dicintai, terlalu bahagia dengan kata-kata pujian, tapi tetap harus dilakukan. Waktu saya ngajar di sekolah, panggilan orang tua murid ya, saya dengar di sebelah saya ada orang tua yang dibilang, Pak tolong perhatikan anak Bapak, ini nilainya merah-merah banyak. Oh langsung papanya ini marah ya. Kurang ajar kamu ya, dasar anak monyet ya. Sudah kasih uang, sudah kasih jajan, sudah kasih les, masih merah banyak. Bikin saya malu, dasar lu anak monyet, anak setan. Wih, dalam hati saya ya. Kalau digini-gini kan terus ya anaknya akan pikir, gua anak monyet, gua anak bodoh, yang gak ada usaha. Lalu dalam hati saya pengen nyindir loh ya, cuma saya sungkan aja. Pak, kalau ini anak monyet, bapaknya siapa? Jadi hati-hati dengan kata-kata kita ya. Nah saudara, anak-anak seperti ini sudah jatuh ketimpa tangga. Harusnya diberikan kata-kata motivasi semangat. Nah enggak apa-apa, kamu pasti bisa. Nanti papa akan bantu lagi. Papa akan kasih kamu semangat dan sebagainya. Wah itu akan membangkitkan dia. Tapi kalau begini dia pulang dia akan makin lesuh. Bukan makin terbangun. Ya. Kata-kata sangat penting. Suami istri lebih banyak kata-kata memuji atau kritik. Lebih banyak kata-kata mencelah atau menyanjung. Ya. Nah, yang kedua saudara, waktu bersama, quality time. Ya. Ada nggak waktu untuk berduaan? Di Padang ini dianugerahkan Tuhan ya, pantai yang panjang. Boleh izin, siapa yang sampai hari ini ada bergandengan tangan di tepi pantai, 100 meter jalan, adakah? Waduh sayang sekali yang nggak dimanfaatkan ya. Nanti sore ya, atau ke Bukit Padang juga boleh ya, ke gunung gitu ya. Tapi gandengan tangan kalau sudah suami istri dan sebagainya. Ada waktu bersama. Nah, orang yang punya bahasa kasih waktu bersama akan merasa disayangi, dikasih, penuh sekali, bahagia sekali. Kalau pas memang itu waktu bersama. Ada seorang jemaat saya sudah lanjut usia ya. Tiba-tiba dia turun dari angkot masuk ke satu gang, saya ada di rumah mertua di sana. Waktu itu pintu terbuka ya. Saya lihat, ini jemaat. Cek mau kemana? Saya lihat dia udah kaki ayam. Tuh, saya bilang, Cek mana sandalnya? Dia juga bingung, ketinggalan di angkot mungkin ya. Dia masuk, jadi saya carikan sandal. Acek mau kemana? Oh saya cari istri saya. Di mana? Katanya pergi ke tukang gigi, dia mau tambal atau apa gitu. Tapi belum pulang, saya tunggu-tunggu. Terus lalu cari info ya, telepon ke saudaranya dan sebagainya. Anak-anaknya tidak ada di kota situ ya. Nah setelah dapat info, saya bawalah, gak terlalu jauh, saya bawa jalan kaki ke dokter gigi itu. Kita tunggu kira-kira 15 menit, 20 menit, keluarlah istrinya. Istrinya langsung ngomel-ngomel. Ayah lu kong betia, ya maksudnya, kok nggak denger-dengeran, suruh tunggu di rumah, kamu tuh dulu sudah pernah 2 kali itu, dia keluar sendiri, nggak bisa pulang saudara, lupa saudara. Untung itu masih kota kecil, jadi kenal ya, lalu diantar pulang orang lain. Wah istrinya takut sekali, kenapa kamu ini begini-gini? Ya, nah lalu saudara dia jawab apa? Saya mau tunggu kamu biar kita cepet-cepet sama-sama pulang, kamu lupa ya?
ini hari sinetron dari Tiongkok, episode terakhir, saudara. Kalau nggak nonton sama-sama kamu nggak seru, saudara. Waduh, saudara. Berarti Bapak ini, khususnya Bapak ini, bahasa kasihnya apa? Waktu bersama. Kalau saya, istri nonton Korea, saya nonton Metro TV, TV One. Enggak jambung ya. Saya nonton politik sana nonton sinetron ya. Dan saya pengen sekali-sekali punya waktu bersama, bukan hanya nonton ya, tentu melakukan hal-hal bersama-sama. Ada waktu rekreasi bersama keluarga atau apa, atau makan malam yang spesial dan sebagainya. Nah, hadiah, saudara ya. Hadiah itu bukan berarti kita mementingkan materi, bukan ya, tapi bisa jadi hanya kartu ucapan atau apa ya. A gift itu melambangkan ya, he or she is thinking about me. Jadi kalau saya punya bahasa kasih hadiah, ketika saya dikasih istri, kasih teman dan sebagainya, mungkin kartu saja, bukan sesuatu yang mahal, hanya ucapan kartu, saya langsung bahagia, senang. Kenapa? Wah, berarti dia memikirkan saya merasa dikasih. Penuhlah tangki emosional kasih saya. Sehingga hidup saya lebih stabil, lebih bahagia, lebih damai sejahtera. Yang keempat, saudara, pelayanan. Act of service, doing things for your spouse, lakukan segala sesuatu untuk pasangan, untuk anak, ya kan? Dan dia akan merasa merasa meaningful, ya, merasa berharga. Jadi doing things. Saya tadi ambil contoh, kisah saya pasang gas dan sebagainya. Melakukan sesuatu untuk pasangan atau orang merasa bahagia karena dilayani. Ada satu cerita sudah saya dapat dari WA. Ya, seorang dosen melihat rekan dosennya, ibu-ibu, setiap pagi waktu bersamaan masuk kantor, ibu ini selalu diantar suaminya, begitu berhenti, suaminya keluar, bukain pintu. Wah, ibunya datang. Besok ketemu begitu lagi. Satu hari dia iseng-iseng tanya, ya, Bu, suaminya romantis banget ya, setiap kali mau keluar dibukain pintunya, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, sejak kapan Bu ini dilakukan? Ya sejak kira-kira 6 bulan yang lalu lah. Loh kok 6 bulan yang lalu ibu sudah menikah berapa lama? 30 tahun katanya gitu ya. Oh ya, jadi kok 6 bulan yang lalu? Wah iya, ini mobil Panther yang lama. Sejak 6 bulan yang lalu pintunya nggak bisa dibuka dari dalam. Jadi harus dibuka dari luar ya. Tetapi saudara-saudara sekalian, itu juga adalah act of service. Walaupun alasannya gara-gara pintu tidak bisa dibuka ya. Jadi saudara-saudara yang punya mobil pintunya normal, mulai hari ini nanti ya istri duduk aja. Tunggu coba suami bukain pintu enggak ya? Kalau belum dibukain pintu bilang, tadi sudah dengar khotbah Pak Alipin belum ya? Act of service saudara sekalian. Nah, kemudian ada sentuhan kasih, ya, physical touch, menggenggam tangan, bahu, memeluk dan sebagainya. Tentu yang dalam batas-batas normal kalau bukan relasi suami istri keluarga. Nah, kalau keluarga relasi silakan. Ada anak-anak yang sentuhan kasih, misalnya waktu kecil dia suka main bergulat sama papa mamanya, ya, dia suka kalau digandeng dan seterusnya. Nah, untuk mengujinya, saudara, mana yang paling pas dengan saya? Boleh tanya. Kira-kira saya merasa paling bahagia dari kelima ini waktu saya menerima apa? Gitu ya. Kalau anak-anak, papa mama sayang nggak sama Titi? Iya sayang, kenapa? Karena papa suka peluk-peluk, suka cium, suka main gulat-gulat. Berarti bahasa kasihnya apa? Senang karena sering dibawa jalan-jalan, sering nonton bersama, sering bantu saya ngerjain PR bersama-sama. Kira-kira apa bahasa kasihnya? Waktu bersama. Atau mungkin acts of service, pelayanan. Senang, waduh karena saya dapat hadiah, boneka Doraemon, saya senang sekali, saya simpan, saya jaga baik-baik, saya selalu bersihkan. Kira-kira bahasa kasihnya apa? Ya, dapat Doraemon. Atau istri, wah saya senang karena dapat berlian emas. Wah, apa bahasa kasihnya? Pusing dah suami kalau begitu ya. Tapi kalau dia bilang, ya saya senang setiap kali suami kemana-mana selalu ada hadiah yang menarik, walaupun gak mahal, tapi saya selalu kenang, saya simpan di mana, saya taruh di mana. Saya ingat itu hati saya bahagia, berarti suami saya ada dimanapun sedang memikirkan saya. Nah itu adalah hadiah.
Saya senang karena setiap saya melakukan apa selalu suami mendukung. Ya, maksudnya mendukung dengan kata-kata. Berarti itu bahasa kasihnya adalah. Ya, jadi 5 ini perlu diterapkan semua, tapi cari-cari mana yang paling besar, paling utama kita terapkan untuk keluarga kita atau anggota jemaat dan sebagainya. Itulah kuat menolong yang lemah, kesenangan sesama untuk boleh diutamakan. Nah, saudara sekalian, kemudian yang kedua, A ya. Di situ dijelaskan dan ditekankan Allah sumber ketekunan, penghiburan dan kerukunan. Saudara, di dalam keluarga kita bisa mengalami suka, kita bisa mengalami duka. Juga termasuk duka cita. Ada anggota keluarga yang meninggal dan sebagainya. Kita mengalami duka cita. Datanglah selalu kepada Allah. Karena dia adalah sumber ketekunan. Dialah yang menghibur. Dialah yang memberikan kerukunan. Datang. Waktu kita ada konflik, beda pendapat. Kalau nggak bisa diselesaikan, jangan lupa. Berlutut, berdoa, gandengan tangan. Minta Allah yang adalah sumber kedamaian, kerukunan. Waktu bersedih untuk boleh menolong. Bandingkan Matius pasal 5, 23, 24. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau persembahan, kamu ingat sesuatu dalam hati saudaramu. Tinggalkan persembahanmu, berdamai dulu dengan dia, baru kembali. Jadi pelayanan untuk berdamai, untuk rukun, untuk saling mengasihi. Itu juga pelayanan yang bahkan Tuhan Yesus suruh utamakan itu daripada persembahan, kegiatan gerejawi pelayanan yang lain. Jadi itu juga satu pelayanan yang indah. Karena di situ dikatakan sesuai kehendak Kristus Yesus. Jadi Kristus Yesus hendak kita rukun, hendak kita damai, hendak kita selesaikan konflik. Dan di dalam Matius itu tidak dikatakan teringat akan hati saudaramu karena saudaramu yang sakiti kamu atau kamu yang sakiti saudaramu. Tidak. Pokoknya kamu teringat saja. Entah siapapun yang salah, selesaikan. Cari waktu untuk berdamai. Belajar seperti anak-anak. Hari ini dia berantem, 15 menit lagi dia udah main sama-sama lari-lari. Betul tidak Bapak Ibu? Kan Yesus bilang kan, mau masuk kerajaan surga, belajar seperti anak-anak. Ya. Nah hari ini dia berantem, orang tuanya datang, bilang sama wali murid, tolong pindahkan anak saya jangan di kelas A, di kelas B. Karena berantem sama anak itu. Terus orang tua yang lain tahu, wah mereka saling gosip. Mereka nggak ngomongan sampai 1 semester. Padahal anaknya 15 menit kemudian sudah main sama-sama lari-lari. Ya orang tuanya yang begitu. Nah saudara, mari kita belajar rendah hati. Ya, karena waktu saya tidak bisa jelaskan banyak, tapi carilah momentum bagaimana caranya untuk berdamai kembali, rukun kembali. Datang kepada Allah sebagai sumbernya. Kemudian saudara dikatakan S sekarang ya. Sesudah kita bisa rukun, kita bisa kuat menolong yang lemah, mencari kesenangan bersama. Tuhan bilang tujuannya, firman Tuhan bilang sehingga itu kan berarti tujuannya ya. Hasilnya, sehingga dengan satu hati dan dengan satu suara kamu muliakan Allah Bapa kita, Yesus Kristus. Mari kita bersatu hati, rukun. Ya, satu hati kalau di dalam keluarga, satu hati membesarkan anak. Jangan ada pilih-pilih kasih. Satu hati punya prinsip yang sama. Jangan nanti beda-beda prinsip. Ya, satu hati dalam mengelola keuangan di dalam keluarga. Satu hati di dalam berbagai hal, pelayanan, mengasihi dan sebagainya. Satu hati, satu suara memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita. Satu hati dengan semangat membawa keluarga senantiasa rajin beribadah, mencari Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di sana akan diberkati. Ada survei yang pernah dilakukan oleh Focus on the Family, ya, yang dimulai oleh James Dobson, seorang yang sangat terkenal dalam pelayanan keluarga. Orang yang rajin ibadah, orang yang setia melayani, ternyata tingkat perceraiannya jauh lebih kecil daripada orang yang tidak datang ibadah, tidak mencari Tuhan. Ini konteks Amerika untuk orang-orang Kristen. Lalu tingkat kebahagiaannya, atau tingkat stres, depresi, dan masalah-masalah mentalnya juga jauh lebih kecil dibandingkan mereka yang tidak rajin mencari Tuhan, beribadah, memuliakan Tuhan.
Dan juga ada survei, orang yang setia ibadah apalagi bersama keluarga, tingkat angka atau umurnya akan lebih panjang dibanding yang tidak beribadah. Umurnya kurang atau kalah. Secara survei rata-rata. Kenapa? Bisa dibayangkan, bisa ada alasan juga. Karena mereka yang setia ibadah, rajin, apalagi bersehati, pasti lebih bahagia, lebih damai sejahtera, sehingga mengurangi atau bisa menghadapi stres dan tekanan mental dan sebagainya. Ketika ada masalah, mereka langsung ingat firman Tuhan, langsung selesaikan, langsung dapat kekuatan, langsung doa dan sebagainya. Sehingga stres mental dan sebagainya itu lebih banyak solusi untuk bisa dimenangkan daripada mereka yang tidak mendapatkan atau tidak mengejar firman Tuhan, ibadah dan datang kepada. Yang I sekarang apa I? I adalah indahnya perbedaan. Bila saling menerima. Nah, saudara sekalian, kalau kita semua sama, ya, bajunya sama semua, mukanya hampir sama semua, hobinya sama semua, kelebihannya sama semua, waduh, maka akan kurang indah gitu ya. Begitu kotak gitu misalnya. Tapi karena kita berbeda, nah tinggal bagaimana seninya kita mengelola perbedaan ini. Kalau bisa dikelola dengan baik, akan jadi satu keindahan yang luar biasa. Mari kita baca ayat 7 ya. 1, 2, 3. Sebab itu, 1. Saudara, Paulus mengambil Kristus yang sudah menerima kita. Saudara, ambil contoh misalnya di dalam di dalam Lukas 15. Ya. Dikatakan Yesus menerima pemungut cukai, orang-orang berdosa, makan dan minum dengan mereka. Bagi orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi, itu sangat ditentang. Tapi setelah kita baca, begitu indahnya kasih itu Tuhan. Lalu dilanjutkan, ya, pasal 15 itu, bapak yang anaknya hilang lalu diterima kembali. Ada sukacita, dipestakan dan sebagainya. Waktu kita baca secara manusia, secara perasaan, kita ada feeling, luar biasa. Indah sekali. Amin saudara. Nah, tidak bisa dipungkiri, kita banyak perbedaan. Saya dengan istri juga banyak perbedaan. Kalau enggak baik-baik dikelola akan jadi clash. Tapi kalau dikelola baik, perbedaan ini menjadi saling melengkapi, saling menguat. Saudara, saya kasih satu contoh, ini sebuah film iklan di Singapura, ya, tentang bagaimana saling menerima, ya. Mrs. Lee, I believe you have some words to say about the dearly departed. I'm not going to sing praises for my late husband. Not today. Neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear-end wind action going on as well. Some nights, it would be so forceful, it would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog, I would say. Go back to sleep, dear. Or you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give just to hear those sounds again before I sleep.
these small things that you remember, the little imperfections that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourselves life partners who are as beautifully imperfect as your father was to me. Ya, ini renungan kata-katanya ya, manusia tidak ada yang sempurna. Mari kita cintai pasangan kita dengan apa adanya, karena semuanya akan begitu indah pada waktunya. Tadi kata-kata ibu itu. Jadi mungkin bisa terjadi ketegangan di sana, entah apa ya, dibuatlah iklan ini. Supaya mereka yang sudah menikah ya saling menerima walaupun budayanya berbeda. Nah saudara, yang dia angkat itu ketika suaminya meninggal kan kayak kesaksian gitu ya. Tapi dia tidak menyaksikan kehebatan dan sebagainya. Tapi hal-hal seperti ini yang menjadi kesan bagi dia. Menjadi hidupnya lebih merasa sempurna. Jadi kalau ibu-ibu suaminya tidur ngorok ya, jangan disalahin ya, dinikmati saja. Nah, saudara-saudara sekalian, belajar untuk saling menerima. Sudah 4 huruf ya. Yang terakhir saudara sekalian ya, yaitu yang kelima adalah back to the basic. Kembali lagi kepada dasarnya. Saudara mau membangun keluarga di dalam suka dan duka, tadi sumber kerukunan, penghiburan, ya, itu dari Allah. Sekarang Paulus mengingatkan kembali harapan dari Allah yang memberi sukacita dan damai sejahtera. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. 2 kali kata pengharapan, Allah sumber pengharapan. Kita doa kepada Allah sebagai sumber pengharapan. Lalu kemudian dikatakan Allah akan menolong kita, memberikan Roh Kudus, memberikan kepada hati kita melimpah dengan pengharapan. Walaupun hidup kita kadang-kadang mengalami duka, pergumulan, kesulitan, tetap berharap kepada Allah dan rasakanlah Roh Kudus yang memberikan pengharapan yang melimpah dalam hidup kita. Saudara, kalau kita pelajari keluarga-keluarga di dalam Alkitab, banyak kita dapatkan keluarga yang akhirnya berhasil melewati suka dan duka khususnya, karena akhirnya kembali berharap kepada Allah. Saudara, kuis ya, kira-kira di Alkitab, di dalam konteks keluarga, siapa yang paling menderita? Keluarga siapa? Ayo. Salah enggak apa-apa. Namanya dimulai huruf A. Ayo ya, betul kan? Ayub, saudara sekalian. Betul tidak? Waktu istrinya bilang, sudah tinggalkan saja Tuhanmu. Wah, dia marah sekali. Karena dia mau tetap berharap dan setia kepada Tuhan. Di dalam pergumulannya, walaupun dia mengeluh sama Tuhan, dia bertanya-tanya pada akhirnya dia mendapatkan pengharapan itu di dalam Tuhan. Dan Tuhan membalaskan keluarganya dengan berlipat ganda, termasuk anak-anaknya yang meninggal akhirnya diberikan kembali. Ujungnya kembali kepada Allah. Yang kedua, ini pergumulan seorang istri, yaitu Hana. Dia istri pertama, gak bisa punya anak. Kemungkinan gara-gara itu suaminya ngambil istri lagi. Istri kedua, Penina. Lahir anak, si Penina sakitin Hana terus. Tapi Hana ini bukan orang yang cerewet, ngomelin suaminya, mendesak suaminya supaya usir anak istri kedua atau ngomelin supaya suaminya jadi mungkin serba salah ya, mau bela suami dan sebagainya.
Tidak, dia diam saja. Dia diam saja. Tapi dia sedih dan suaminya kan lihat ya. Suami mendukung, menghibur dengan bahasa kasih kata-kata tadi. Bukankah aku lebih berharga dari 7 anak laki-laki? Nah, itu suami daripada Hana yang menghibur. Ya. Nah, saudara sekalian, tapi Hana bagaimana caranya? Kembali. Dia berdoa, berlutut sampai berjam-jam untuk meminta pengharapan dari Tuhan. Jika berkenan Tuhan kasih dia seorang anak. Bahkan doanya itu sampai bagaimana saudara? Sampai Nabi Eli lihat, kamu mabuk ya? Berarti dia doanya ekspresif sekali. Doa mungkin sampai gimana gitu, sampai disangka mabuk. Nah itu menunjukkan dia kesungguhan, keseriusan untuk mencari Allah di dalam menghadapi berbagai kesulitan. Nah, dengan begitu Roh Kudus menolong, memberikan pengharapan dan juga memberikan hikmat bagaimana menghadapi, menyelesaikan hal-hal di dalam pergumulan kita, kehidupan, karir, dan keluarga kita. Ada amin Bapak Ibu? Nah kasih, coba kita ujiannya sekarang ya. Masih ingat K-nya apa? Kuat, menolong yang lemah. Kesenangan bersama diutamakan. A, Allah sumber apa? Penghiburan, ketekunan, dan kerukunan. KAS. Saya lupa juga ya. Kasih Allah S. Satu hati memuliakan Tuhan. I, indahnya perbedaan. Harapan. Saya tutup dengan satu video. Video ini saya sudah pernah putar. Waktu 2 tahun lalu ada upacara ucapan syukur pernikahan ke-50 dari Bapak Osmeng Ali ya. Tapi saya rasa sebagian besar mungkin nggak hadir pada waktu itu ya. Video ini menceritakan bagaimana kalau kita bisa menjalani kehidupan pernikahan sampai 50 tahun di dalam suka dan duka ya. Semoga menginspirasi kita. Juga menjadi persiapan hati kita nanti akan mengikuti perjamuan kudus. 我叫江龙，我叫韩小，我叫冯子晴，我是大牛，我是大刘， Hello， 我是江南。Hello， 我是王帅，我来自南半球澳大利亚的西南。我来自中国的东北。我叫岳松，我叫王莹，我叫于曼曼。我叫李佳龙。我们认识1年零3个月。 6 pasang di make up 50 tahun lebih tua.2位可以去开眼了。哦，哇，天哪，你这得85岁、90岁。跟你爸好像。 Mirip dengan papa katanya ya. Yang ini kaget ya, oh my god. Kamu tidak seganteng ayah kamu dulu. Tidak bisa dibandingkan.
menjadi emosional ingin merawat dia seumur hidup. 信上那个自我介绍就写着“只愿得一人心，白首不相离”，但是没想到一这么老了，想起这句话才有体会。就觉得，反正已经觉得走这么多年不容易。 Merasakan lewati beberapa tahun tidak mudah dan 没想到要走 pernah 这么多 bertengkar. 年，就得好好珍惜。 Ternyata menjalani hidup harusnya dihargai dengan baik. 看着，然后一起变老， Ingin merawatnya lalu menjadi tua 其实 bersama-sama 也是一种幸福。 merupakan satu bentuk dari kebahagiaan. 就一看到你这个样子，我真是特别想照顾你。 Melihatmu saya sangat ingin merawatnya. 然后我也感觉 Saya juga 怎么 merasa 说呢，就很幸福。 sangat 就 bahagia. 是另外就感觉我们就已经到了这 Langsung 个时候， merasa 然后 kok 就 seperti 如 sudah 果能 usia 一直 seperti 坚 itu. 持，见到这一时刻。 Kalau bisa mempertahankan sungguh momen yang paling berbahagia. Bila benar-benar telah sampai ke masa 50 tahun, apa yang akan 我就希 Anda 望 katakan?，要是如果有下辈子的话，还能继续在一起。 Berharap bisa terus bersama-sama. 有一天我要是不在了，你就别苦着自己，对自己好。 Jika saya duluan yang meninggal, jaga diri baik-baik. 我还说，你先走。 Lebih baik kamu yang pergi duluan, kalau tidak 到真到50年后 kamu susah mengurus diri sendiri. 他先走还好，这样我最起码他不用受那么多罪。那我希望我们能够在50年以后还能够 Sungguh berharap bisa sampai 50 tahun kembali mengeluarkan kata-kata yang kita rasakan sekarang. 我也特别想有那么一天。 Sangat rindu bisa datang sampai 50 tahun. Ya. Ini kisah yang sangat inspiratif ya saudara sekalian ya. Kalau kita mungkin pengen awet muda, make up-nya jadi lebih mudah, coba sekali-sekali kita make up-nya jadi 50 tahun lebih tua ya. Lalu bisa buat seperti ini, ada renungan bersama, wah menjalani suka duka sampai 50.